Baik, selamat datang di channel ilmu kita. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial RESTful API sederhana di Node.js menggunakan framework Fastipy.js. Dalam video ini atau tutorial ini ada 6 poin ya yang akan dibahas secara garis besar. Pertama itu bagaimana caranya itu setup project menggunakan Fastipy.js. Yang kedua cara membuat atau menerapkan router di Fastipy.js. Yang ketiga itu bagaimana caranya itu setup ini ya SQL Query Builder menggunakan namanya itu Kinect.js. Dan yang keempat di sini bagaimana cara menerapkan implementasi ya fitur CRUD untuk create, read, update dan delete. Yang kelima itu ini fitur tambahan ya, bagaimana cara membuat fitur service dan modul. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara menghandle error ya dan validasi data di Fastipy.js. Sebelum kita mulai di sini saya akan demokan dulu beberapa API ya, yaitu fitur dari CRUD-nya. Di sini ada 5 API. Pertama itu menampilkan semua data, dan di sini juga yang jadi spesifikasi itu data user ya. Nah seperti ini, hanya ada ID, name, email, create, add, dan update. Ini API untuk menampilkan semua data ya. Dan di sini juga menerapkan namanya itu pagination dan filter data. Contoh saya akan mencari data berdasarkan namanya itu Kinect.js. Maka yang tag field itu menampilkan data yang namanya itu mengandung kata Kinect.js. Lalu API kedua itu untuk ini ya, untuk tambah data user. Dan seperti ini untuk responnya. Jika data itu berhasil, maka di sini akan ini ya menampilkan atau membalikan datanya yang dibuat. Misalkan saya hapus ini tanpa pengirim data ya. Maka di sini muncul validasinya bahwa si body itu harus berupa objek. Misalkan saya hapus ini bagian name-nya, tapi emailnya ada. Oke, di sini ada validasi lagi bahwa properti name itu harus ada ya. Harus diisi. Begitu juga untuk email. Nah seperti ini. Kalau datanya lengkap, maka datanya akan dibuat dan akan ditampilkan di responnya. Nah ini ya data yang baru dibuat. Kemudian API ketiga yaitu menampilkan user berdasarkan ID. Contoh di sini saya akan menampilkan datanya itu yang ID-nya itu 1 ya. Yang namanya itu ilmu kita. Oke, muncul. API selanjutnya yaitu API untuk update data. Contoh di sini yang ID 5 itu namanya itu tes ya. Sekarang kita rubah menjadi tes update atau tes ilmu kita. Oke, sekarang berubah. Kita coba tampilkan berdasarkan ID. Sama ya, berubah ya. Nah, ini berubah. Lalu API yang terakhir yaitu API untuk hapus data user. Misalkan saya masukkan yang random ya, misalkan 99. Oke, di sini kalau tidak ada ID-nya tuh menampilkan ini ya, pesan bahwa ID itu tidak ditemukan atau datanya tidak ditemukan. Sekarang kita coba hapus yang ID-nya 5. Masih ada ya datanya. Sekarang kita lakukan eksekusi untuk penghapusan data. Oke, berhasil dihapus. Kita cek sekarang. Oke, sekarang user yang ID-nya 5 itu sudah tidak ada ya. Atau sudah dihapus. Oke, ini tidak bisa dirubah ya. Karena ID-nya itu tidak ditemukan. Nah itulah fitur-fitur yang akan dibuat dalam video ini atau dalam tutorial ini. Jika tertarik silahkan ikuti sampai selesai.